Ada nggak sih di antara teman-teman semua itu yang bisa ngobrol sama tim bea cukai, atau paling nggak kalian tuh bisa nembus ke bea cukai sana buat ngobrol apa yang dirasakan atau kalau kesah dari TKI, ada nggak sih? TKI itu devisa negara loh, penyumbang negara terbesar. Kenapa harus juga dipersulit? Kenapa harus dibebankan dengan hal-hal yang itu tidak mungkin dilakukan sama TKI? Travel dan TKI itu beda loh. Kalau travel ke luar negeri, oke, mereka tuh bisa melakukan just tip. Tapi kalau TKI, Bapak, mereka tuh cuma pulang bawa barang-barang bekas mereka aja. Kalau travel, mereka tuh ada batas waktunya, cuma beberapa bulan aja atau beberapa minggu aja, dan di luar negeri melakukan just tip. Pulang-pulang bawa jastipan sampai berpuluh-puluh kilo, bahkan kemarin ditemukan 33 orang bawa 1 ton barang. Dan barangnya cuma itu doang. Itu jelas-jelas just tip, Bapak. Dan mereka tuh visanya travel. Bukan seperti kita-kita ini yang visanya tuh visa kerja. Yang bisa menetap di luar negeri tuh sampai bertahun-tahun, bahkan ada sampai 12 tahun lamanya. Ketika pulang, nggak mungkin kan orang-orang yang sudah menetap lama bertahun-tahun di luar negeri pulang-pulang cuma bawa baju 6 potong, 7 potong, Bapak. Sebenarnya kita tuh pulang, para TKI ini yang keluar negeri pulang ke Indonesia cuman bawa barang-barang bekas mereka aja. Beda dong dengan travel yang mereka tuh keluar negeri memang tujuannya tuh cuman beli barang just tipan terus bawa pulang ke rumah untuk dijual. Jadi kalau misalnya memang peraturan itu dibuat karena ada hal-hal tertentu tentang justipan seperti itu, ya harusnya dikasih undang-undang yang untuk mereka-mereka ini tuh yang melakukan justip ke luar negeri. Beda dengan kita para TKI, Bapak. Kalau kita para TKI ini di luar negeri, mereka tuh beli baju aja cuma berapa NT doang tuh, Bapak. Dan itu yang dibawa pulang adalah barang-barang mereka sendiri, barang-barang bekas yang udah dipakai. Jadi nggak mungkin kita para TKI ini yang udah menetap lama bertahun-tahun di luar negeri, kita pulang ya udah barang-barangnya cuma dibawa 1 2 potong aja terus yang lain ditinggal. Kita belinya juga pakai duit Bapak loh. Dan gaji kita itu di sini sebenarnya tidak seberapa. Kalau misalnya kalian yang ada di Indonesia nih mikirnya, iya kan kalau di luar negeri kerjanya main-main, gajinya serius. Itu kan cuma pola pikir kalian dan juga pandangan kalian aja. Jadi gini nih, uang NTD atau uang dolar manapun, Singapura, Hong Kong, Malaysia, ataupun di Taiwan sendiri, misalnya uang di Taiwan tuh NTD, terus kalau dirupiahkan itu memang jadi puluhan juta, Pak. Tapi kita tuh makan pakai uang NTD di sini. Jadi hidup kita itu makannya bukan uang rupiah, tapi uang NT. Dan kita makannya juga sesuai dengan harga yang sudah ditentukan di negara ini. Gitu loh. Jadi meskipun di kampung tuh kelihatannya puluhan juta, kalau di Taiwan tuh sebenarnya dikit banget uang itu, Pak. Apa nggak kasihan, Pak, kalau misalnya para TKI nih ya, para TKI itu pulang-pulang cuman disuruh bawa 7 potong aja, 5 potong aja, terus yang barang lain dibuang gitu, Pak. Terus mereka tinggal bertahun-tahun di Taiwan cuma suruh ganti itu doang, Pak. Jadi TKI nggak boleh nih, Pak, beli baju sama barang-barang yang sedikit lebih bagus aja, Pak, untuk dipakai. Nggak boleh ya, Pak. Jadi ini nggak adil banget, Pak. Kalau misalnya peraturan itu dibuat, dipukul rata sama semuanya. Mau orang traveling, mau TKI, mau PMI itu sama. Nggak adil, Pak. Kadang-kadang nih, Pak, orang TKI ini pulang-pulang ke Indonesia ya pengen loh, Pak, beliin oleh-oleh buat keluarganya barang luar negeri. Ya biar tau lah rasanya barang luar negeri itu kayak gimana, bentuknya kayak gimana. Kan mereka juga berharap, Pak, kalau ada keluarganya pulang dari TKI habis merantau kayak gitu, dapat oleh-oleh dari keluarganya yang dari luar gitu kayak gimana sih. Pasti pengen, Pak, itu pun cuma sedikit, nggak banyak. Karena kita tuh uangnya cuman gaji kita tuh di sini, Pak. Bukan orang yang dari Indonesia bawa uang banyak ke luar negeri, buka justipan terus dijual kembali. Itu beda, Bapak, beda sekali. Kalau mereka nih orang-orang yang buka justip dari Indonesia ke luar negeri, memang tujuannya cari duitnya begitu, Pak. Beli barang di luar negeri, bawa pulang dijual kembali. Nah, kalau orang-orang TKI bawa pulang barang itu barang bekas. Tolong garis bawahi, Pak, barang bekas. Jadi nggak adil, Pak. TKI ke luar negeri juga bayar, Pak. Terutama yang kerjanya tuh di pabrik, Pak. Mau di Korea, Jepang, Taiwan. Yang kerjanya di pabrik itu bayar loh, Pak. Dan itu puluhan juta. Belum lagi kita itu harus ada potongan gaji. Dan itu nggak bentar. Potongan gajinya tuh bisa berbulan-bulan, hampir 1 tahun, Pak. Beli barang bagus dikit aja, nanti biar bisa buat pulang ke rumah. Dibawa pulang nggak boleh. Masa negaranya cuma mau disumbang doang, tapi nggak mau meringankan yang nyumbang, Pak? TKI itu penyumbang devisa terbesar loh, Bapak. Ya jangan dipersulit kita-kita ini, Pak, pulang ke Indonesia. Orang cuman barang-barang yang bekas aja, cuman bawa oleh-oleh buat 1 2 untuk keluarga aja dipersulit, Pak. Tahun lalu coklat tuh, kena bea cukai. Sekarang baju aja cuman boleh 7 potong, Bapak. Kaos kaki cuman boleh bawa 2. Terus bawaan kita, barang-barang kita yang udah dipakai di Taiwan atau di Hong Kong, di Malaysia, di Singapura, di Korea, ya udah ditinggal gitu aja. Gitu ya. Jadi kayaknya pemerintah ini harus mengkaji ulang ya tentang undang-undang ini.
Karena memang TKI itu sulit kerjanya di luar negeri. Kalau pulang cuma bawa barang-barang mereka aja, beda dengan just tip. Kalau memang peraturan ini dibuat karena banyaknya orang-orang yang dari Indonesia ke luar negeri itu buka just tipan, seharusnya dilihat dulu tuh visa mereka. Jangan dipukul rata seperti ini, Pak. Jadi kita para TKI sangat amat keberatan dengan hal ini. Tentunya buat kami ini pukulan berat, Pak. Dan harusnya peraturan itu hanya dibuat untuk orang-orang yang melakukan just tip ke luar negeri. Bukan PMI atau TKI, Pak. Itu beda ya, Pak. Beda. Dan ini nih buat teman-teman nih yang suka gembar-gembor just tip ke luar negeri, just tip ke luar negeri, akhirnya TKI yang kena. Akhirnya PMI ini yang kerjanya ke luar negeri ingin merubah nasib ini yang kena. Kalian mah enak dari Indonesia ke luar negeri, beli barang-barang di luar negeri, di luar ke Indonesia dapat uang. Menikmati itu hasilnya. Nah, yang kena kalau ada peraturan seperti ini kita juga nih TKI. Aku udah nggak bisa ngomong lagi karena aku juga orang biasa. Mungkin juga video ini gak bakal didengar sama bea cukai ya. Mudah-mudahan undang-undang ini atau peraturan ini segera direvisi kembali, ditinjau ulang kembali, supaya TKI-TKI di luar negeri tidak keberatan dengan hal ini, tidak memberatkan TKI-TKI yang ada di luar negeri.